Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Temenin aku hari ini masak-masak lagi ya. Tapi sebelum masak, ini aku mau beres-beres dulu. Ini aku bersihkan dulu meja. Dan ini juga aku bereskan piring-piring bekas goreng ikan. Itu aku masih sambil goreng ikan, masih ada 2 ekor lagi ya Bun. Soalnya tadi nggak keburu. Nah kalau ikan yang tadi itu buat sarapan, sekarang aku mau masak untuk makan siang. Ini wadah bumbunya mau aku turunin dulu, kemudian mau dicuci bersih. Aku pilihin juga wadah-wadah bumbu yang udah pada kotor, udah pada kosong, tapi kotor karena debu mau aku cuci sampai bersih. Lanjut, ini aku mau restock bumbu dapur dulu. Kebetulan ini tuh aku beli Royco-nya yang ukuran gede gitu. Aku simpan ke dalam wadah supaya lebih gampang buat ngambilnya. Nah kemudian ini juga buat bumbu ya teman-teman. Gula pasir sengaja aku taruh di sini supaya kalau masak lebih gampang buat ngambilnya. Kemudian lanjut, ini aku mau ambil garam. Karena garamnya masih ada, jadi aku pakai toples yang baru aja. Gak apa-apa nanti kalau garam yang lama udah habis, tinggal cuci dan disimpan deh toplesnya. Aku tuh kalau toples garam lebih suka yang langsung ada sendoknya gitu ya Bun ya. Biar lebih gampang buat ngambilnya. Dan sendoknya itu nggak lari atau hilang kemana-mana gitu ya. Soalnya kalau sendok kecil-kecil itu suka gampang hilang. Nah udah selesai, kemudian aku susun ke tempatnya supaya lebih rapi. Nah ini juga ikan gorengnya udah mateng. Kemudian aku mau lap-lap ini meja kompor dulu supaya lebih bersih dan juga cantik. Jadi pas aku masak itu lebih nyaman gitu ya Bun. Kompornya juga nggak lupa selalu aku bersihin, aku semprot-semprot biar minyaknya pada kabur gitu. Soalnya kalau nggak disemprot kayak gini suka berminyak, minyaknya susah buat hilang. Oh iya Bun, ngomong-ngomong hari ini masak apa? Kalau aku sih mau masak sayur gendot, terus ikan asin, sambal terasi, coel lenca, coel bonteng, apalagi ya goreng tahu dan juga goreng telur. Pokoknya menu lengkap hari ini, ada lauknya, ada sayurnya. Nah ini gendotnya aku potong-potong dulu ya, seperti ini. Ini tuh daunnya udah ada yang agak kuning gitu, jadi aku pilih-pilihin aja. Akhirnya gendotnya jadi sedikit deh. Nah karena sedikit, jadi nanti mau ditumisnya itu dicampur pakai tempe supaya lebih banyak gitu. Nah aku mah kalau masak gendot itu nggak pernah dileo pakai air panas atau direbus dulu ya Bun, tapi cukup diremas-remas pakai garam. Lanjut, ini aku mau bersihin dulu cabai. Tapi ternyata cucian piringku sangat numpuk. Masya Allah nggak enak banget dilihatnya Bun. Aku sekedar mau bikin konten cuci gendot atau cuci cabai aja. Ini di sini kan udah nggak enak buat dipandang. Ya udah deh, mari kita cuci piring dulu. Nah sambil aku mau cerita ya, jadi kemarin itu ada yang nge-DM aku. Dia nanya, Bunda gimana sih caranya kalau punya lebih dari satu channel? Data-datanya itu harus pakai data pribadi atau pakai data orang lain atau gimana gitu ya kan? Karena seperti yang kita tahu bahwa YouTube itu satu channel harus satu KTP. Jadi nggak bisa kalau misalkan daftar, tapi KTP kita udah pernah daftar, terus didaftarin lagi itu tuh nggak bisa Bun. Jadi harus pakai KTP orang lain, misalkan KTP suami. Kalau nggak bisa juga pakai KTP mama, nggak bisa juga pakai KTP bapak, nggak bisa juga pakai KTP kakak, mau tetangga mau siapapun, pokoknya mah ganti KTP. Tapi ada yang boleh sama Bun. Apa yang boleh sama? Yaitu AdSense. Misalkan Bunda punya 3 channel, AdSense-nya 1 juga nggak apa-apa. Jadi misalkan nih ya, dari channel 1 bulan Bunda dapat 500. Dari channel 2 dapat 1 juta, dari channel 3 dapat 900, ya udah nanti mereka itu uang-uang itu bergabung jadi satu di satu AdSense. Karena seperti yang kita tahu juga bahwa gajian YouTube itu minimal 1.300.000. Kalau kurang 10.000 pun dia itu nggak bakal bisa cair di bulan itu. Bisa cairnya di bulan depan kalau saldonya sudah 1.300.000. Nah, makanya kenapa AdSense-nya harus digabungkan? Ya karena itu. Misalkan dari satu AdSense dapat 500, dari satu AdSense dapat 1 juta, berarti kan 1.500.000. Nah bisa tuh dicairkan. Tapi ada kelemahannya juga kalau misalkan AdSense-nya disatukan. Misalkan ya, channel yang satu bermasalah atau mungkin dismount. Dismount itu artinya udah nggak ada iklannya, ditarik iklannya. Terus AdSense-nya juga bermasalah, ya udah semua channelnya kena imbas. Nah itu kelemahannya. Kalau aku pijat manja, rumah manja, keluarga manja, itu tuh semua AdSense-nya beda. Kenapa aku beda-bedakan? Ya karena itu tadi, aku nggak mau ambil resiko misalkan ada kesalahan di pijat manja gitu kan, atau amit-amit gitu ya sampai dicabut iklannya atau bermasalah sama AdSense-nya. Aduh, nanti rumah manja atau keluarga manja juga kena imbasnya gitu. Makanya aku pisah-pisahin. Jadi intinya kembali ke diri masing-masing aja ya, mau disatuin atau dipisahin itu mah terserah. Kesimpulannya adalah satu KTP cuman bisa dipakai satu channel aja, oke?
Baiklah, kita lanjut lagi masak-masaknya ya teman-teman. Ini tuh aku lagi ngirisin bumbunya ya seperti biasa, sederhana aja. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan juga cabai merah. Dan seperti yang tadi aku bilang, kalau sayur gendotnya itu kan cuma sedikit. Jadi mau aku tambahkan irisan tempe supaya lebih banyak gitu ya porsinya. Takutnya nanti rebutan bun. Nah mari kita mulai tumis menumis. Ini bumbu sama tempenya aku satuin aja supaya matangnya juga bareng. Nah kira-kira udah mateng, kemudian ini langsung saja aku masukin gendotnya. Tuh ya bun ya, jadinya cuma sedikit. Kemudian ini aku aduk-aduk sampai rata. Nah setelah itu aku kasih bumbu. Kalau bumbunya sih karena tadi udah dikasih garam, jadi cukup aku tambahkan royco dan juga gula pasir. Diaduk lagi sampai tercampur rata. Ini nggak aku kasih air ya bun ya, karena dari gendotnya juga udah berair. Nah udah deh selesai, jadi jangan kelamaan, nanti rasa gendotnya jadi nggak enak. Nah sekarang aku mau bikin lauknya. Ini kebetulan aku punya tahu. Aku masukin dulu ke dalam wadah, ini semuanya aja lah ya, aku beli tuh kemarin di pasar seharga Rp5.000. Nah lanjut, ini sebelum aku cuci tahunya mau bersihin dulu pisau sama apa namanya talenan ya bun. Nah setelah itu ini tahunya aku cuci sampai bersih. Seperti biasa bumbunya pakai bumbu racik ikan goreng aja supaya lebih berasa, lebih hemat dan lebih irit. Irit waktu maksudnya bun, irit tenaga. Yuk mari kita goreng. Ini aku mau panaskan minyak dulu. Kemudian ini aku simpan dulu minyak ke dalam wadahnya karena ternyata minyaknya sudah habis ya bun ya. Dan sisa-sisa minyaknya aku tuangin ke dalam wajan karena tadi tuh minyaknya baru sedikit. Nah setelah panas minyaknya langsung deh aku goreng tahunya. Tahu goreng digoreng lagi. Ya habis gimana ya, soalnya tahunya itu basah mengandung air gitu. Nah kalau digoreng kayak gini kan jadi lebih garing dan rasanya juga lebih gurih. Udah matang, sekarang aku mau bikin lauk selanjutnya. Nah ini aku ambil dulu 3 butir telur, kemudian aku pecahkan. Supaya lebih enak aku tambahkan juga irisan daun bawang. Ini kebetulan ada sisa daun bawang. Tadinya tuh aku nggak mau bikin goreng telur bun, cuman pas lihat ih ada daun bawang, sayang banget kan kalau dibuang. Soalnya daun bawang itu nggak tahan lama bun. Nah kemudian ini aku tambahkan bumbunya pakai royco aja secukupnya. Setelah itu diaduk-aduk sampai rata. Ini tahunya aku simpan dulu ke dalam wadah. Nah setelah itu aku mau panaskan minyak buat goreng telurnya. Jadi pas aku panaskan minyak itu ya bun ya, aku tinggalin buat lihat HP gitu, lihat WA. Ternyata ya Allah, lihat dong bun, tutung. Ya Allah, padahal cuma sebentar loh, aku tinggalin sebentar sih, sebentar banget, meren sampai aku juga lupa. Kalau sebentar mah nggak mungkin ya tutung kayak gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting mah masih bisa terselamatkan lah ya. Nah udah deh, ini telurnya aku goreng, aku bolak-balik, kemudian aku potong-potong dan siap disajikan ke dalam piring, ke atas piring, sama aja lah ya, tuh kan. Aduh enak banget bunda, dimakan pakai sambal terasi. Tapi lebih enak nih kalau goreng ikan asin. Minyaknya aku pakai bekas minyak goreng tahu aja. Nah setelah itu aku cuci ikan asinnya sampai bersih, kemudian digoreng, jangan lupa dibolak-balik ya. Untung aja aku punya itu polki, cairan yang bisa menghilangkan anti karat, anti tutung pokoknya bun. Kalau ada gosong-gosong seperti ini pakai polki langsung bersih kinclong. Itu juga ya untungnya kalau kita pakai wajan yang stainless daripada yang anti lengket. Soalnya kalau yang anti lengket itu agak-agak rewel ya. Nah bunda lanjut ya, ini tuh aku mau makan enak jadi aku mau bikin sambal terasi. Ini bumbunya tuh yang mentah aja, bawang merah mentah, cengek mentah, kemudian ada terasi dan juga gula merah. Tapi ngomong-ngomong ini terasinya udah dapat ngerebus apa ya, dikukus gitu ya, udah mateng, jadi bisa langsung dipakai. Nah buat coelnya aku tuh punya lenca bun, jadi aku tuh habis ngeliat video TikTok makan lenca pakai sambal terasi, ih enak banget kayaknya. Udah deh aku ikut-ikutan. Terima kasih banyak sudah menonton ya teman-teman. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan I love you.